Assalamualaikum, halo semua. Malam ini kami mau menuju Kyoto. Perjalanan kami kali ini akan menggunakan bis. Karena kami berangkat jam 10 malam, jadi kami jalan-jalan dulu di sekitaran Shinjuku. Shinjuku itu area paling ramai di Tokyo. Banyak tempat belanja, restoran, dan di sekitar stasiunnya juga terasa sangat hidup. Di sini itu campuran antara kawasan bisnis dan area hiburan. Kami berangkat dari Shinjuku Expressway Bus Terminal, atau biasa disebut Basta Shinjuku. Terminal ini modern dan tertata rapi, letaknya tepat di atas terhubung langsung dengan Shinjuku Station. Di dalamnya ada area tunggu yang luas, papan informasi digital untuk jadwal keberangkatan, loket, mesin tiket, toilet, serta minimarket. Jadi walaupun ramai, cukup mudah buat cari guide keberangkatan karena petunjuknya jelas. Biasanya ke Kyoto naik kereta cepat bisa habis jutaan, tapi kami memilih naik bis malam jauh lebih hemat. Sisa budgetnya bisa kami pakai untuk kulineran dan bisa sewa apartemen yang lebih luas di Kyoto. Ini suasana di dalam bisnya guys, emang sengaja digelapin dan jendelanya ditutup gorden. Waktu tempuh Tokyo-Kyoto sekitar 7-8 jam. Selama perjalanan, bis berhenti sekitar 2-3 kali di rest area, jadi ada waktu buat ke toilet, beli minum, atau sekedar stretching. Oh ya, untuk harga tiketnya sekitar 320 ribuan per orang. Kami pesannya di aplikasi One2Go. Ini kami nyampe sekitar jam 7-an, tapi masih gelap ya. Dan suhu di Kyoto pas kami nyampe itu -1. Jadi kami cari aman dulu deh masuk stasiun sambil cari sarapan. Stasiun ini jaraknya cukup dekat ke tempat kami menginap. Sebelum lanjut jalan, kami sarapan dulu yang simpel, telur rebus, roti, dan kopi. Menu sederhana tapi cukup pas buat isi tenaga setelah perjalanan semalaman naik bus. Sarapan ini jadi bahan bakar karena setelah turun kami masih harus jalan kaki menuju penginapan. Dari Kyoto Station ke penginapan jalan kaki sekitar 20 menit. Kelihatannya nggak terlalu jauh, tapi sambil bawa koper lumayan juga ya. Apalagi habis perjalanan semalam jadi cukup effort. Kadang jalannya masih semangat, kadang cuma fokus bilang ke diri sendiri dikit lagi nyampe. Tapi justru dari jalan kaki ini kami mulai ngerasain suasana Kyoto. Kotanya terasa lebih tenang, ritmenya lebih pelan, jalannya nggak seramai Tokyo, dan suasananya lebih santai. Kalau Tokyo rasanya cepat, padat, dan penuh energi. Gedung tinggi, lampu terang, orang-orang serba buru-buru. Kyoto beda. Di sini suasananya lebih adem, lebih kalem, dan ada nuansa tradisional yang lebih terasa. Bahkan sambil jalan biasa pun vibe kotanya sudah beda. Pas nyampe penginapan, waktu check-in masih lumayan lama.
Untungnya kami boleh titip koper dulu di resepsionis. Lumayan banget, jadi nggak perlu bawa koper kemana-mana. Ini area resepsionisnya ya guys, tapi apartemennya terpisah. Buat yang nggak kuat dingin, heatpack ini ngebantu banget. Kalau di Jepang, heatpack ini tersedia di minimarket. Enggak. Free admission. Free admission. Pagoda ini ikon kota Kyoto yang sudah berdiri sejak tahun 796. Pagoda 5 lantainya menjulang setinggi 55 meter dan dibangun tanpa menggunakan paku loh. Dulu kuil ini adalah pusat ajaran rahasia Buddha esoterik yang dipimpin oleh biksu legendaris Kobodaishi. Sekarang tempat ini jadi situs warisan dunia UNESCO yang wajib banget teman-teman kunjungi kalau ke Kyoto. Pernah nggak kepikiran, kenapa sih kalau ke Kyoto kayaknya cuma pindah dari satu kuil ke kuil lainnya? Jawabannya sederhana, karena Kyoto adalah jantung sejarah Jepang. Selama lebih dari 1000 tahun, kota ini adalah ibu kota kekaisaran. Disinilah pusat agama, budaya, dan kekuasaan bertemu. お待たせしました。四条西の通り。四条西の通り。Ini kuil Yasaka, titik temu antara spiritualitas masa lalu dan keramaian modern di jantung kota Kyoto. Kuil Yasaka atau yang juga dikenal dengan nama Kuil Gion, kuil ini merupakan salah satu landmark paling terkenal di Kyoto karena lokasinya yang strategis di persimpangan jalan utama. Terletak tepat di ujung Jalan Shijo di distrik Gion, kuil ini adalah penjaga yang berdiri kokoh di pintu masuk timur pusat kota. Berbatasan langsung dengan keindahan Taman Maruyama. Hingga kini, kuil Yasaka tetap menjadi rumah bagi Gion Matsuri, salah satu festival paling spektakuler di Jepang. Sebuah tempat di mana tradisi berumur ribuan tahun tetap hidup dan bersinar di tengah gemerlapnya kota.
Kali ini kami mampir ke Honolulu Ramen, salah satu spot ramen halal paling favorit di sini. Tempatnya sendiri memang gak terlalu besar dan cenderung mungil. Area makannya terletak di lantai 2, lantai satunya untuk area waiting list. Oh ya, staf yang kerja di sini juga kebanyakan orang Indonesia loh. Jadi lebih enak ngomongnya kalau mau pesen. Teman-teman kalau mau makan di sini, siapkan budget sekitar 1.200 sampai 2.000 yen ya. Soal rasa, kuah ramen di sini enak. Kaldunya kental, gurih, dan creamy. Ditambah topping daging yang lembut. Oh ya, poin plus yang paling penting, di sini disediakan fasilitas musola. Meskipun ruangannya sangat terbatas dan hanya cukup untuk satu orang saja. Pagoda ini salah satu spot paling ikonik di Kyoto. Lokasinya ada di area Higashiyama, dekat banget sama kawasan Gion dan jalur menuju Kiyomizu-dera. Sepanjang jalan juga banyak banget toko lucu dan tempat makan. Ada yang jual souvenir khas Kyoto, gantungan kunci, kerajinan tangan, sampai toko matcha dan dessert Jepang. Dan yang paling seru, makin dekat dengan Yasaka Temple, pagoda 5 lantainya makin kelihatan megah di tengah suasana jalan tradisional Kyoto. Vibes-nya benar-benar estetik dan Jepang banget. Setelah puas keliling kuil dan jalan-jalan di area Old Town Kyoto, sekarang waktunya room tour. Begitu masuk kamarnya, langsung terasa nyaman banget. Modelnya simple, bersih, tapi tetap ada vibes Jepang modernnya. Di dekat pintu masuk, ada mini kitchen yang sudah dilengkapi kompor listrik, sink, dan pot air mineral. Harga waktu kami menginap di 2 jutaan kapasitas untuk 4 orang. Kamarnya juga lumayan luas buat ukuran Jepang, jadi masih enak buat buka koper dan istirahat setelah seharian jalan kaki. Lokasi apartemen ini strategis, dekat area pusat Kyoto, dan gampang banget kalau mau kemana-mana. Mau ke stasiun, minimarket, atau tempat wisata juga enak aksesnya. Oh ya, fasilitas di dalam kamar sudah lengkap. Ada AC, TV, Wi-Fi, microwave, dan kulkas. Yang paling ngebantu tuh ada mesin cuci juga, jadi nggak perlu numpuk baju kotor selama traveling. Kamar mandinya juga bersih banget, dan ada bathtub buat rendaman air hangat setelah capek keliling Kyoto seharian. Area kamar mandi dan toiletnya terpisah ya. Rata-rata di Jepang tuh udah menggunakan smart toilet. Maaf kelewat nih, tadi di area kitchennya sudah disediakan alat masak juga ya.
Ada juga piring dan gelas. Room tour selesai, sekarang aku mau ke minimarket beli buat sarapan besok. Pas keluar apartemen, salpok sama tulisan bahasa Indonesia yang ditempel di tiang listrik ini. Masa iya, udah ada tulisan bahasa Indonesianya masih dilanggar juga. Di sini tuh suasananya nggak terlalu ramai, jadi cukup tenang. Aku sih lebih suka suasana di Kyoto. Buat yang belum tahu, di banyak kota di Jepang termasuk Kyoto tidak ada tempat sampah besar permanen di pinggir jalan karena alasan estetika dan keterbatasan lahan. Sebagai gantinya, warga harus mengeluarkan sampah pada hari dan jam yang sudah ditentukan. Sampah diletakkan di titik kumpul tertentu di trotoar agar mudah diambil oleh truk sampah. Di sini sampahnya dibungkus plastik transparan atau semi-transparan. Ini adalah aturan wajib agar petugas bisa mengecek secara visual apakah isinya sudah dipilah dengan benar, mana plastik, botol, atau sampah dapur. Oke, sudah paham ya? Kalau belum paham, angkat tangan. Sekarang kita nikmati aja kotanya. Sarapan paling aman di Jepang ya nasi telur rebus. Pengennya sih makan nasi uduk, nasi kuning, atau kupat tahu gempol. Nani? Hari ini kami mau explore Arashiyama, berangkatnya dari stasiun Kyoto. Perjalanannya nggak lama kok, cuman sekitar 20-30 menit aja kalau pakai kereta. Nah, dari pintu Hachijo, jalan dulu masuk ke dalam stasiun Kyoto, cari papan petunjuk yang tulisannya JR Sagano Line. Di peron nomor 31, 32, atau 33. Cari papan warna ungu untuk JR Sagano Line. Jadwal keretanya ada terus, jadi aman. Teman-teman tinggal ikutin aja petunjuk nomor peronnya ya. Jangan kaget ya, stasiun Kyoto itu kayak labirin raksasa yang artistik. Kami bakal jalan agak jauh ke ujung peron paling pojok, di peron 31 sampai 33. Di sini suasananya lebih lokal dibanding area Shinkansen. The morning light feels soft and new. A gentle breeze, the world in view. Every step feels bright and true. Because I'm here only with you. You bring the calm, you bring the peace. With you my heart
finds its release only with you. Pas nyampe stasiun Saga Arashiyama, suasana stasiunnya lebih kecil, hangat, dan berasa vibes liburannya. Dari stasiun jaraknya nggak jauh, cuma sekitar 1 kilometer. Tapi percaya deh, jalan 15 menit di sini nggak bakal kerasa capek karena pemandangannya asik banget. Kami bakal melewati jalanan perumahan Jepang yang super rapi dan estetik. Di sisi kiri dan kanan, bangunan-bangunan kayunya rata-rata berwarna coklat atau abu-abu terang, khas arsitektur Kyoto yang dijaga keasliannya. Semakin dekat ke arah hutan, suasananya mulai berubah, jadi ramai tapi sahdu. Begitu kami benar-benar masuk ke area hutan bambu, suasananya mendadak jadi magis. Temaram, hijau teduh, dan udaranya terasa lembab serta segar di kulit. Ini bukan cuma sekedar tempat wisata, ini adalah tempat di mana kami bisa benar-benar menarik napas dalam-dalam dan merasakan sisi lembut dari Jepang. Bagi orang Jepang, bambu adalah simbol kekuatan yang fleksibel. Ia tumbuh lurus ke langit, tapi tahu kapan harus menunduk saat badai datang tanpa pernah patah. Nah, setelah puas berisik dengan bambu, teruslah berjalan ke arah selatan. Teman-teman akan menemukan sebuah pemandangan air yang luas dan tenang. Ini adalah Sungai Hojugawa, yang di area ini sering disebut sebagai Sungai Oi atau area jembatan Togetsukyo. Di sini suasananya berubah drastis. Dari hutan yang tertutup, kami melihat hamparan air yang berkilauan dengan latar belakang gunung Arashiyama yang megah. Teman-teman juga bisa melihat perahu kayu tradisional meluncur pelan persis seperti lukisan kuno yang menjadi nyata. Setelah jalan-jalan di tengah hutan bambu, sekarang saatnya kita nge-recharge energi di salah satu spot paling estetik di Kyoto, Persen Arabica. Meski antriannya saling mengular sampai ke jalanan, tapi semua itu terbayar begitu mencium aroma biji kopi pilihan yang baru saja digiling. Uno jiggle. 남녀들이 거기서 치고 하는 그런
Buat teman-teman muslim yang lagi main ke arah Syama dan sempat khawatir soal makanan, tenang aja. Mencari makanan halal di sini ternyata cukup mudah dan gak pakai ribet. Salah satu tempat yang wajib kamu datangi adalah Yoshia. Tempat ini sudah punya sertifikat resmi halal Kyoto, jadi kita bisa makan dengan tenang tanpa was-was. Wah, siap-siap lapar ya, di sini surganya makanan versi halal. Karena ini bahan-bahannya premium, harganya memang masuk kategori middle to high. Untuk paket set menu, siapkan budget sekitar 3.000 sampai 6.000 yen. Memang agak splurge, tapi worth it untuk pengalaman makan otentik Jepang yang aman dan nyaman. Buat pecinta ikan, mereka punya unagi bakar yang bumbunya meresap sampai ke dalam, disajikan hangat di atas nasi. Nah, ini yang paling juara. Di Yoshia juga tersedia fasilitas musola yang bersih dan nyaman. Prosedurnya adalah kita pesan makanan dan bayar dulu. Setelah selesai transaksi, barulah nanti staf di sana akan mengantar kita ke area musolanya. Beli cemilan halal dulu guys, mumpung ada, gaspol aja. Di sini pesan dan bayarnya lewat mesin. Nanti kalau pesanan kita udah jadi, dipanggil sesuai dengan nomor antrian. Setelah seharian penuh melangkah di antara bayangan bambu dan gemericik air sungai, akhirnya tiba waktunya kami kembali ke apartemen. Mau kemana? Sebelum kami benar-benar mengakhiri hari, ada satu tempat rahasia yang wajib disinggahi. Bayangkan, kami berjalan di atas terowongan kaca. Di bawah kaki kami, detak jantung stasiun Kyoto terus berdenyut. Sementara, di hadapan kami, Kyoto Tower berdiri megah menyala di kegelapan malam.
Struktur mejanya yang modern memberikan kesan futuristik, seolah kami sedang berjalan menuju masa depan. Dari sini, kerlap-kerlip lampu kota Kyoto terlihat begitu tenang. Ini adalah cara terbaik untuk melihat wajah Kyoto dari ketinggian secara gratis. Sebuah sudut sunyi di tengah keramaian stasiun yang luar biasa. Sekian cerita kami kali ini, semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, see you!